Habib Rizik ya, Habib Bahar itu sudah tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Itu saya ketahui pada saat di tahun 2024. Setelah saya mendapatkan wahyu dari Allah, malaikat Jibril menyampaikan, yaitu di tanggal 24 Oktober. Nah, setelah itu tuh saya mendapatkan petunjuk itu. Ini kedua orang ini sudah tercatat sebagai penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat ya. Semoga kita semua dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan membahas ini ya. Kita lihat dulu ya, salah satu konten kreator yang sudah memvideokannya ya. Ya, saya izin dulu ya sama konten kreator ini. Jadi kita membahas tentang ini salah satu ceramah dari seorang Habib. Dia ini Habib nih. Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, aku ketika sakaratul maut, malaikat rasanya sakit mati itu seperti digigit oleh malaikat. Tapi pada saat itu Rasulullah hadir di hadapanku. Hanya setiap digigit oleh malaikat, diusap oleh Rasulullah dengan tangannya, sehingga kakiku yang digigit tersebut tidak terasa sakit. Naik ke atas digigit, diusap oleh Rasulullah. Naik ke atas kerasa seperti digigit, diusap oleh Rasulullah. Naik ke atas seperti digigit, diusap oleh Rasulullah. Sampai ketika aku, nafasku nyampe ke kerongkongan, pada saat itu aku, menggelengkan kepalaku, dan Rasulullah pun juga menggelengkan kepalanya untuk menghibur diriku sehingga aku meninggal dalam keadaan baik. Apa ini yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Ya. Jadi inilah ya, banyak sekali kedunguan ulama-ulama di Nusantara ini. Ya iya. Banyak sekali kedunguan dari cerita-cerita leluhur dibawanya ke kita saat ini ya. Padahal dia nggak paham itu cerita itu benar nggak gitu. Itulah kedunguan ulama di Indonesia, terutama dari klan Ba'alawi ini. Ngeri nggak kita kayak gini? Tapi yang anehnya ya, yang anehnya masyarakat Indonesia itu masih mau mendengar hal-hal gini, masih mau jadi pengikutnya. Gimana ini kalian itu? Masih kalian undang orang-orang seperti ini? Cobalah. Malaikat, masa dibilang menggigit malaikat? Malaikat itu nggak menggigit, wahai saudaraku ya. Di situ aja ini kamu nggak dipakai. Kalau kita sudah sakratul maut nih ya, orang-orang yang sudah mau sakratul maut, itu ditarik itu, ruh itu, ditarik sampai ke sini. Nah, tergantung ketakwaanmu. Kalau kamu orang-orang yang tidak tegakkan tauhid, tidak bertakwa kamu pada Allah, sakit ini. Pada saat kematianmu ini sakit, ditarik itu ruh itu. Tapi kalau kamu ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai Allah ya, nah itu akan enak. Ditarik itu lembut aja, kamu nggak berasa. Bukan digigit. Masa malaikat menggigit? Kajian-kajian ini nih, yang aneh-aneh nih, masih ada, masih banyak di masyarakat kita. Ulama-ulama ini yang mau kamu ikutin. Salawat ya. Siapa itu namanya tuh? Yang menghina orang yang bawa apa tuh, yang jual air itu. Salawat dengan bernyanyi-nyanyi ya di atas panggung. Penghinaan enggak kayak gitu? Penghinaan. Tapi mereka-mereka ini enggak menyadari gitu. Udah gitu banyak lagi lah. Kok ulama-ulama begini yang kalian ikutin coba. Habib-habib ini ya,
bukanlah keturunan Rasulullah. Itu yang harus kalian pahami dulu. Saya menyampaikan ini ya, bukan berdasarkan tesis Kiai Imad. Saya nggak kenal dia. Saya nggak kenal yang namanya PWLS itu ya. Nggak kenal saya. Saya berdasarkan petunjuk Allah. Ini saya ke sana. Saya berdasarkan itu. Jadi kayak Habib yang ini tadi nih, yang menyampaikan ceramahnya tadi kan, dan seluruh Habib yang lain, bukan keturunan Rasulullah itu, saya bisa membuktikan. Dan saya bisa membuktikan bahwasanya kayak Habib Rizik ya, Habib Bahar itu sudah tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Itu saya ketahui pada saat di tahun 2024. Setelah saya mendapatkan wahyu dari Allah, malaikat Jibril menyampaikan, yaitu di tanggal 24 Oktober. Nah, setelah itu tuh saya mendapatkan petunjuk itu. Ini kedua orang ini sudah tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Saya kaget. Lah orangnya masih hidup ya, tapi sudah tercatat. Dan masa itu ya, Ustadz Hadi Hidayat ya, dan Abdul Somad ya, itu masih di semacam kartu merah. Kalau dia masih melanjutkan kajian-kajian dungunya, tercatatlah dia sebagai penghuni neraka jahanam. Dan terbukti sekarang. Sudah saya buatkan videonya itu sebelumnya. Dan terbukti itu. Allah memberikan petunjuk untuk itu. Gimana kita nih? Kalau ulama di negeri ini saja sudah dihinakan Allah. Bagaimana dengan pengikutnya? Mikir nggak kita ini semua? Bisa-bisa kalian semua ini dihinakan Allah ya. Ini ya satu hal ya tentang Habib ini ya, Habib Rizik, Habib Bahar, termasuk itu Habib Lutfi bin Yahya itu kan. Ini bukan seorang wali ini, saya bisa buktikan kok. Ya. Dan Habib yang lain itu bukan keturunan Rasulullah. Ya. Sekarang begini aja, biar kita clear semua ini ya. Kalian berkumpullah semua ini di Monas ya. Seluruh para Habib, seluruh para ulama-ulama negeri ini dan seluruh ulama-ulama di dunia yang sudah melihat alam gaib, yang sudah dinuih ya ulama-ulamanya. Silakan kita berkumpul di Monas. Saya akan memohon kepada Allah untuk ini ya, untuk masalah ini yang bisa saya memohon kepada Allah, dan Allah sudah memberi petunjuk untuk itu, bahwasannya Sayyidina Husain lah, roh sucinya Sayyidina Husain bisa turun di Indonesia. Benar enggak ini turunan Rasulullah ini, para Habib ini? Benar enggak apa yang sudah saya katakan? Mereka ini sudah tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Benar nggak apa yang saya katakan? Biar clear ini semua. Masa kita mau begini-gini terus, ya kan? Apa kalian mau semuanya masuk neraka jahanam? Termasuk si itu tuh, si Mama Gupron itu, ya kan? Apa kalian mau, wahai pengikut Mama Gupron itu, kalian dihinakan Allah? Apa kalian mau? Coba. Saya nggak melihat tuh ada malaikat di sekitar dia. Yang dia bilang ya, malaikat dia suruh-suruh. Ayo, saya siap kok. Mana malaikatnya? Coba salaman dulu sama saya. Siap nggak dia? Malaikatnya itu. Jangan sampai nanti itu malaikat, bukan malaikat tapi jin. Ya, saya tahu kok.
Nggak ada malaikat di sisi dia itu, yang dia suruh-suruh, yang dia marah-marahin. Tapi kalau udah salaman nanti yang dia bilang itu malaikat, salaman dengan saya, lengket, udah nggak bisa keluar lagi nih malaikat jinnya dia itu. Terpaksa saya bersihkan semua. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah kita bermain kata-kata. Kita memberikan bukti aja saat ini. Hidup di ujung akhir zaman ini memberikan bukti. Ya, bukan ceramah-ceramah dungu. Saya berani. Ayo, Kementerian Agama. Ayo, kalian harus melakukan kebenaran di negeri ini. Ya, Menteri Agama terutamanya. Tunjukkan dong kalau kamu seorang Menteri Agama yang baik. Yang benar katakan benar, salah katakan salah. Yang benar jangan kamu salahkan. Kalau memang salah, ya kajian-kajian itu harus kamu salahkan. Seperti itu. Kalau saya memberi bukti aja. Gak bisa saya ceramah-ceramah, saya bukan ustadz. Kita buktikan. Ini Habib ini turunan Rasulullah bukan. Kita buktikan. Kita berkumpul di Monas. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.